Ken Sagopi, Rarasati Rabi, seri 393, Sayembara Tanding. Kini Ki Demang Udawa yang memburu kemanapun Resi Kondo Jati menghindar. Namun Resi Kondo Jati masih cukup lincah untuk diburu oleh Ki Demang Udawa. Ki Demang Udawa mencoba dengan cara lain. Ia lebih banyak menunggu. Biarlah Resi Kondo Jati yang menyerang. Apakah seharian kita hanya akan berlarian seperti ini, Sang Resi? Seloroh Ki Demang Udawa. Aku masih mampu bertahan 3 hari 3 malam dengan bertempur seperti ini. Akan aku kuras tenagamu, Ki Demang? Saut Resi Kondo Jati. Belum selesai Resi Kondo Jati berbicara. Namun sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh Resi Kondo Jati terjadi. Ketika Resi Kondo Jati melancarkan serangan, Ki Demang Udawa bukannya menghindar atau menangkis. Justru tangan lawannya ia tangkap dan kemudian ditariknya kuat-kuat. Resi Kondo Jati yang sama sekali tidak mengira, kemudian jatuh tertelungkup. Dengan kuat tangan Resi Kondo Jati ditelikung dan dipeluntir ke belakang. Bahkan kini kedua tangan Resi Kondo Jati telah ditelikung dengan kuat di belakang punggungnya. Dengan tubuh tertelungkup di lantai gelanggang. Dan Ki Demang Udawa duduk di punggungnya. Resi Kondo Jati tidak bisa bergerak sama sekali. Aku ingin tahu, apakah Sang Resi mampu bertahan 3 hari 3 malam dalam keadaan seperti ini? Seloroh Ki Demang Udawa sambil menambah kekuatan pelintirannya. Kau licik, Ki Demang, kau licik. Ini adalah perkelahian anak kecil di sawah. Saut Resi Kondo Jati sambil menahan sakit di tangannya. Tidak ada aturan yang aku langgar, jawab Ki Demang Udawa. Bupati Probo Sakti dan Raden Bogodento, calon lawan Ki Demang Udawa selanjutnya memperhatikan pertarungan itu dengan seksama. Mereka tidak mau menjadi korban dari kecerdikan Ki Demang Udawa berikutnya. Para penonton bersorak-sorai sambil berjinjit-jinjit untuk bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di lantai panggung itu. Yang mereka lihat hanyalah Ki Demang Udawa duduk di punggung lawannya. Sedangkan lawannya tak mampu bergerak sama sekali. Ki Patih Prabowo kemudian mendekati kedua petarung dan kemudian menanyakan kepada Resi Kondo Jati, apakah tetap bertahan atau menyerah. Resi Kondo Jati sesungguhnya malu harus menyerah dengan cara yang seperti ini. Namun tidak ada pilihan. Pelintiran Ki Demang Udawa semakin lama semakin kuat. Dan jika ia mulai bergerak, tangan pun semakin sakit. Dan jika Ki Demang Udawa menghendaki, tangan Resi Kondo Jati bisa patah. Sudah, aku menyerah. Kau licik, Ki Demang, berkata Resi Kondo Jati. Kau tentu bisa membedakan antara licik dan cerdik, Sang Resi, jawab Ki Demang Udawa dengan tersenyum dan sambil mengendorkan pelintirannya. Nyi Ken Sagopi dan Rarasati ikut bertepuk tangan kecil menyaksikan kemenangan Ki Demang Udawa. Rarasati tidak bisa membayangkan jika Resi Kondo Jati memenangkan pertarungan dan kemudian ia mesti diboyong ke Magadha. Walau ia akan menjadi calon permaisuri dari putra mahkota Raden Kondo Bahu. Raden Kondo Bahu dan para pengikutnya tidak bisa menerima. Resi Kondo Jati harus menerima kekalahan dengan cara seperti itu. Mereka tahu bahwa ilmu meringankan tubuh Resi Kondo Jati hampir sempurna, sehingga Ki Demang Udawa terlalu sulit untuk memukulnya. Dan mereka pun tahu bahwa dengan cara bertempur seperti tadi, tenaga Resi Kondo Jati tidak akan terkuras.
Mereka berharap tenaga Ki Demang yang akan terkuras dan Resi Kondo Jati dengan mudah akan menundukkannya. Namun kini yang terjadi adalah sebaliknya. Resi Kondo Jati telah menyerah. Bersambung. Orang yang banyak akal akan bisa keluar dari kesulitan.